Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah, semoga dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat iman Islamnya. Saudaraku semuanya, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan lagi pola rezeki. Ini adalah pola rezeki yang kedua, yaitu benerin mindset. Apa-apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah, dan apa-apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk menurut Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, itulah saudaraku semuanya, sehingga apa-apa yang menurut Allah baik sudah pasti baik untuk kita. Untuk selanjutnya saudaraku, ini tentang pola rezeki yang kedua ini, yang benerin mindset ini, yaitu kita bahas tentang rezeki sudah dijamin. Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluknya, sehingga tak perlu gelisah dengan rezeki yang memang sudah Allah janjikan. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Saudaraku semuanya, sehingga selama kita masih hidup, maka rezeki dari Allah itu berarti masih ada untuk kita. Karena Allah tak akan mematikan hingga Allah berikan semua jatah rezekinya. Rezeki setiap hamba sudah Allah tetapkan di langit dan pasti akan diberikan sesuai dengan janjinya Allah. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 22, yang artinya, dan di langit-langit Allah terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Saudaraku, nah, yang menarik adalah bahwa rezeki setiap manusia itu sudah Allah tetapkan di langit. Sedangkan untuk saat ini kita ini hidup di bumi. Gimana nih cara ketemunya? Dan dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Secara teori, rezeki yang sudah Allah janjikan untuk diberikan kepada manusia kemudian diturunkan ke bumi. Nah, dari sinilah kemudian berlaku hukum sebab akibat, bahwa setiap manusia diminta oleh Allah untuk menjemput rezekinya masing-masing. Diminta oleh Allah untuk ikhtiar, untuk bergerak menjemput rezeki tersebut. Sehingga siapapun yang bekerja akan mendapatkan hasil. Siapa yang malas-malasan tidak akan mendapatkan apapun. Ini adalah hukum umum dari rezeki. Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.
Oleh karena itu saudaraku, bergerak, ikhtiar menjemput rezeki. Tatkala seseorang mau bergerak dan ikhtiar, maka Allah akan berikan jatah rezekinya tersebut. Sebagaimana cicak yang bergerak kemudian Allah datangkan rezeki berupa nyamuk. Masih ingat lagunya kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, jadi cicak tersebut tahu bahwa rezeki ada di dinding, maka cicak tidak mencarinya di tempat lain. Cicak tahu bahwa ikhtiarnya adalah terus bergerak dengan merayap secara diam-diam. Nah, setelah cicak melakukan ikhtiar dengan bergerak dan merayap secara diam-diam, lalu Allah datang rezekinya, yaitu berupa nyamuk, hap, lalu ditangkap. Setiap ada kesempatan, setiap ada peluang, setiap ada lowongan, maka segera ambil. Jangan dilewatkan berlalu begitu saja. Bisa jadi itulah jatah rezeki kita. Saudaraku semuanya, saat ikhtiar bergerak menjemput rezeki, tentu akan banyak godaan untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah. Untuk itulah kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap ikhtiar yang kita lakukan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 72, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada engkau, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Saudaraku, saat kita melibatkan Allah, saat kita menggunakan rasa iman yang kita miliki, maka Allah akan berikan kemudahan dan mencari rezeki tersebut. Karena dengan iman tersebut kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita akan merasa bahwa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih membahas soal ikhtiar. Rezeki kita sudah Allah turunkan ke bumi, namun kita belum tahu pada bumi bagian manakah rezeki kita itu ada. Makanya diperlukannya ikhtiar. Jika ikhtiar kita itu sudah benar, maka akan dengan mudah kita mendapatkannya. Quran surat An-Najm ayat 39 yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Oleh karena itu saudaraku semuanya, sehingga seberapa serius kita melakukan ikhtiar, seberapa sungguh-sungguh kita menjemput rezeki Allah dengan gerak. Sehingga langkah pertama yang harusnya dilakukan sebelum aktivitas ikhtiar menjemput rezeki Allah adalah mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pemberi rezeki. Mendekati yang punya server rezeki. Kalau sudah dekat, insya Allah lebih mudah dalam mengakses rezeki itu. Jika orang yang dekat dengan orang-orang pemerintahan memiliki akses dengan orang-orang yang punya kuasa, maka akan mudah orang tersebut untuk kemudahannya. Jadi langkah pertama sebagai bentuk keseriusan dalam ikhtiar adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, senantiasa berprasangka baik terhadap Allah. Apapun yang Allah berikan atas ikhtiar yang kita lakukan, dan itulah yang terbaik untuk kita. Bisa jadi hari ini Allah hanya berikan rezeki yang sedikit. Bisa jadi Allah membuat usaha kita sepi. Bisa jadi hari pulang tidak membawa hasil apapun. Namun pastinya Allah akan berikan rezeki dari jalur yang lainnya. Allah akan berikan rezeki dengan caranya Allah. Yang ketiga, tugas kita hanya ikhtiar, bukan penentu hasil. Soal hasil, serahkan semua kepada Allah. Seberapapun hasil yang Allah berikan, itulah yang terbaik untuk kita. Bagaimana sikap penerimaan kita, itulah yang penting. Bersyukurlah atau mengeluh. Kembali pada hukum dasarnya,
Bila seseorang berikhtiar, berusaha, maka Allah akan berikan hasilnya sesuai dengan kesungguhannya dalam ikhtiar tersebut. Sehingga manakala suatu hari dagangan kita sepi dan Allah memudahkan kita ramai di hari yang lain, maka ini adalah bentuk dari akumulasi rezeki yang seharusnya kita terima. Rezeki yang memang sudah Allah jamin akan diberikan, dan rezeki yang kita peroleh atas ikhtiar yang kita lakukan. Yang keempat, rencana Allah jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Ketika ikhtiar atau usaha sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi rezeki belum juga terlihat, Allah berikan, maka ingatlah, rezeki bukan hanya berupa harta. Badan yang sehat adalah rezeki. Teman-teman yang baik adalah rezeki. Bisa berdoa hari ini, itu pun juga rezeki. Bukankah tatkala ikhtiar yang kita lakukan belum membuahkan hasil, maka kita akan lebih banyak lagi berdoanya? Bukankah tatkala ikhtiar yang kita lakukan belum memberikan hasil, maka akan membuat kita semakin banyak berdoa dan istighfar, bukan? Bukankah ikhtiar kita akan menambahkan usahanya? Bukankah ikhtiar kita akan mendatangkan pahala? Bukankah ikhtiar yang kita lakukan suatu saat akan mendatangkan hasil? Yang kelima, ikhtiar tidak berkolerasi terhadap hasil. Berapa banyak yang kita saksikan bahwa tidak ada kolerasinya antara ikhtiar dengan hasil? Berapa yang berikhtiar ke sana kemari, kerja keras, usaha sudah dilakukan, namun justru mendapatkan rezeki dari tempat yang lain. Sebagaimana Ibunda Siti Hajar yang melakukan sa'i dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah untuk mencari air. Ketika di puncak Bukit Sofa, seolah ada air di Bukit Marwah. Begitu sampai puncak Marwah, ternyata enggak ada hasil. Lihat Bukit Sofa, seolah ada mata air. Lari lagi menuju Bukit Sofa. Bahkan ini dilakukan oleh Ibunda Siti Hajar, enggak cuma sekali, tetapi 7 kali bolak-balik Sofa Marwah, tetapi tanpa hasil. Bahkan ini dilakukan oleh Ibunda Siti Hajar enggak cuma sekali-sekali, tetapi berulang kali sampai 7 kali. Saat itulah pertolongan Allah datang melalui malaikat dengan wasilah hentaan kaki Ismail. Keluarlah air yang melimpah luar biasa, dan inilah yang kemudian disebut air Zam-Zam. Usaha yang dilakukan adalah antara Sofa dan Marwah, namun Allah berikan jawaban atas kesungguhan ikhtiarnya ada di tempat lain. Saudaraku, jangan pernah berhenti berikhtiar, jangan pernah berhenti berusaha lantaran belum membuahkan hasil. Jangan pernah berputus asa. Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya, sehingga apa yang diinginkan oleh Allah itu cuma satu, yaitu semakin dekatnya kita kepada Allah Sang Ar-Razzaq, Sang Pemberi Rezeki. Insya Allah semakin kita dekat dengan Allah, maka pertolongan Allah juga akan semakin dekat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rezeki yang baik, yang berkah, yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian tadi kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.